Nah, sebelumnya saya sudah pernah membuat Bardi ini bisa bekerja di tegangan 12 volt. Padahal tegangannya adalah 220 volt ya. Tapi teman-teman masih ada yang kebingungan. Ini saya punya relaynya relay 5 volt. Tapi kenapa tegangannya di situ 12 volt? Apakah ada di kemudian hari akan terjadi masalah atau gimana? Nah, untuk lebih detailnya nanti saya akan mengubah tegangan 12 volt itu ke 5 volt supaya tegangan untuk relay itu sesuai dengan spesifikasi relaynya ya. Nah, ini teman-teman, ini bekas modifan saya sebelumnya yang R-nya itu dimodifikasi langsung ke power supply relay. Nah, jadi sekarang untuk tegangan supply-nya sendiri kita akan ubah dulu ke 5 volt. Untuk mengubahnya kita bisa menggunakan IC regulator yang banyak beredar di pasarannya 7805. Nah, jadi kita bisa menggunakan itu. Nah, oke. Sementara nanti ini kita lepas dulu. Jadi kita tidak perlu menggunakan resistor lagi ya teman-teman. Ini nanti bisa digunakan di 24 volt atau 12 volt. Nah, untuk IC-nya sendiri cari ya. Saya masih ada stok atau tidak? Nah, ini deh. Regulatornya dan tidak kelihatan ya. Saya nampak teman-teman. Ini plus. Nah, ini 7805. Ini adalah regulator tegangan, dimana kakinya sendiri kalau dilihat dari depannya, yang pertama ini input, terus yang kedua ground, yang ketiga output. Nah, udah seperti itu. Nah, nanti kita akan modifikasi yang ini inputnya. Ini input itu sini bisa kita lihat, ini input plus masuk ini sini ada fuse, yang hitam ini fuse, jadi jalurnya yang besar ini yang tebal di sini ya, tebal ini. Bro, sebelum lanjut ngopi dulu mas bro, kita ngopi dulu. Oke, nah jadi untuk yang berikutnya, kemarin kan sebelumnya yang 12 volt saya menggunakan kipas DC 12. Nah, sekarang karena yang kemarin adaptor power supply saya rusak, jadi saya menggunakan tegangan dari charger laptop ini sekitar 19 volt. Nah, untuk bebannya sendiri yang sebelumnya saya menggunakan kipas, sekarang saya menggunakan bor. Ini menggunakan bor kecil ya, ini yang udah dimodifikasi. Jadi saya nanti menggunakan ini. Oke, tunggu sebentar ya bro. Nah, jadi ini soldernya udah panas ya, matanya kecil, tinggal sedikit saja matanya, tapi ini soldernya masih bisa digunakan. Nah, jadi kita modifikasi dulu bardinya. Nah, cara melepas solderan yang kemarin. Ini dilepas.
kemudian kita regulatornya hubungkan input groundnya kita cari dulu groundnya di mana ya. Groundnya di sini ya, untuk yang lebih dekat. Bentar ya, saya cek dulu. Ini positif, ground itu ini. Nah, jadi ground di kayak gini ya. Di kaki transistor untuk relay. Nah, jadi groundnya ini kaki emitter, ini kaki emitter transistor. Nah, di sini nanti berarti sini ini inputnya, ini ground, dan outputnya itu ke relay ini relay. Kita modifikasi ya. Nah, jadi karena ya saya agak rawan untuk solder di kaki transistor, jadi saya menggunakan kabel untuk groundnya.
Nah, udah jadi seperti ini. Ini sendiri di kaki input. Ini sendiri kaki input, terus ini kaki ground, dan ini output yang sebelahnya. Oke, baik. Ini tinggal kita hubungkan lagi. Pastikan ini tidak menyentuh ya, untuk bagian atasnya sendiri, bagian atas dari regulatornya tidak menyentuh ke jalur lain, karena ini kalau di regulator 7805 itu adalah ground bodi bagian atasnya. Nah, sekarang kita tes dulu ya, ini bornya. Ini nyala ya. Bornya agak sangsut. Karena bornya agak sangsut, jadi kita ganti beban lainnya. Jadi karena tidak ada beban lain, kita datangkan kembali si kipas 12 volt DC. Untuk tegangan ini kita pakai tegangan 19 volt. Ya betul ya. Kita potong. Sore langsung terkena plus minus. Nah, jadi ini kita tes dulu ya, jadi pasangannya. Jadi berfungsi ya. Walaupun tegangannya 19 volt, dipasangin tetap masih bisa digunakan. Tekan dulu. Kita pasang ini input plus sama ini bagian inputnya. Untuk regulator sendiri berarti ini yang plus. Nah, nanti kalau udah dipasang boxnya, menyesuaikan dengan pasang netralnya ya teman-teman ya. Jadi yang netral itu adalah negatif, sama seperti video yang sebelumnya. Oke, sekarang kita pasang kipasnya. Oke, kita pasang plusnya sebelah sini,
Bukan minusnya sebelah sini. Sorry ya teman-teman, videonya agak blur karena menggunakan kamera HP, jadi tidak ada autofocus, difokuskannya manual seperti ini. Oke, what's up bro, mari kita tes. Oke, kita pasang colokannya. Nah, jadi bardinya langsung hidup ya, kipasnya juga hidup. Nah, sebelumnya saya sudah setup jaringan rumah dengan bardinya. Ini masih berfungsi ya teman-teman ya, seperti ini button dari bardi. Nah, sekarang saya mau coba menggunakan aplikasi bardi Smart Home. Nah, sudah terdaftar ya, ternyata bisa ya teman-teman ya, bardi Smart Home. Nah, seperti ini. Wait. Ini saya tekan. Oke. Nah, jadi teman-teman, ini sendiri teman-teman sudah aman, bisa menggunakan 24 volt, 12 volt, bisa menggunakan tegangan di atas 5 volt. Minimal teman-teman menggunakan 7 volt, karena untuk regulatornya sendiri itu lebih baiknya aktif di atas 5 volt, karena nanti outputnya bakal 5 volt untuk di bagian output regulatornya. Teman-teman tidak usah khawatir, jadi teman-teman bisa bebas. Untuk membuktikannya, mari kita ukur dengan multimeter. Multimeternya kita taruh di bagian sini. Saya tidak ada multimeter yang digital, jadi menggunakan yang analog. Untuk tegangannya berkisar di antara 12 volt, jadi kita menggunakan ini. Untuk netralnya kita cek dulu. Netral itu nggak buram. Netral kita pasangkan di sini, sedangkan kita ukur tegangan input. Nah, inputnya sekitar 19 volt ya, inputnya sekitar 19 volt ya. Nah, saya menggunakan untuk kali 50 ya teman-teman. Nah, 50 jadi sekitar mendekati 20, kurang lebih 19 volt untuk inputnya sendiri. Sedangkan untuk outputnya kita cek. Outputnya berkisar 5 volt ya, kita menggunakan kali 10 saja. Nah,
teman-teman ya, kita menggunakan kali 10. Jadi tegangan outputnya 5 volt, sedangkan inputnya 19 volt. Untuk lebih amannya, di bagian input regulator bisa tambahkan resistor shunt untuk pengaman regulatornya teman-teman ya. Nah, jadi ini sudah dapat berfungsi, teman-teman tinggal fitting aja. Udah deh. Sebelumnya kan ada yang menanyakan bisa enggak untuk tegangan 24 volt ya. Ini bisa untuk tegangan 24 volt, jangan khawatir teman-teman. Sebenarnya saya juga mau mereview yang lain, yang smart lainnya, tapi untuk bahannya sendiri saya belum bisa untuk belinya teman-teman. Kalau ada yang mau menyumbangkan bahan-bahan yang untuk dioprek, dimodifikasi, boleh hubungi saya teman-teman ya. Jadi nanti saya bantu untuk ngoprekan atau preset. Seperti ini. Yang baru mampir silahkan subscribe, karena saya akan membagikan video-video yang bermanfaat bagi teman-teman. Nah, bisa diskusi di kolom komentar, nanti saya akan jawab satu persatu ya. Nah, untuk timernya sendiri saya belum hafal teman-temannya untuk Bardi ini. Nah, jadi mungkin teman-teman sudah yang lebih pengalaman menggunakan Bardi smart home ini, smart breaker. Schedule, setting, relay status on, number, status number, status share. Dia bisa mengingat status terakhir ya teman-teman. Nah, aman. Nah, jadi teman-teman, ini tadi tegangan input bakalan sama dengan tegangan output, karena yang kita modifikasi hanya di bagian microcontrollernya ya, bagian untuk IC-nya. Nah, sedangkan IC-nya sendiri menggunakan 3,3 volt, dia mempunyai regulator sendiri. Regulatornya itu regulator kecil yang ada 4 kaki di sebelah sini. Nah, jadi seperti ini ya teman-teman ya, regulatornya kurang lebih seperti ini. IC nya sendiri menggunakan 3,3 volt. Kalau teman-teman perlu ini banyak, perlu untuk yang sudah dimodifikasi, nanti saya akan modifikasikan, saya bisa kirim ke teman-teman. Nah, tapi dengan biaya teman-teman ya, tidak gratis. Jadi saya hanya bantu modifikasikan, teman-teman kasih biaya untuk modifikasinya. Jadi mungkin sekian video untuk tutorial Bardi smart breaker multi voltage ya teman-teman. Maksudnya multi voltage, tapi ada ringnya juga. Multi voltage-nya dia berkisaran 7 sampai dengan kita batasi 24 volt aja, karena kita harus lihat spesifikasi dari regulator sendiri teman-teman. Seperti itu. Ini regulatornya agak sedikit panas. Nah, bisa tambahkan air lagi di sini teman-teman untuk inputnya. Oke, sekian dan terima kasih.